Hai, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Oke, hari ini saya ingin membawakan tema materi tentang perpajakan, yaitu mengenai pengusaha kos-kosan ini dikenakan perpajakan atau tidak ya. Kira-kira mungkin sudah ada pemikiran gambaran dari para pengusaha teman-teman di sana semua. Pasti berpikir sih, kalau saya membangun usaha kos ini, saya kena pajak nggak ya? Berapa sih tarifnya? Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi para pengusaha ingin tahu, ingin mendalami sih sebelum dia terjun di dunia usaha kos-kosan ini, atau yang sudah terjun tapi nggak tahu ternyata usaha kos-kosan ini dikenakan pajak atau tidak. Sebelum saya memulai materi saya, jangan lupa subscribe video channel kami, YouTube channel kami. Jika dirasa video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sana, jangan lupa share, ataupun jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di YouTube channel kami. Kami akan selalu update terkait video-video mengenai tidak hanya mengenai perpajakan, bisa dari audit, akuntansi, SOP dan lain sebagainya. Oke, kita mulai, kita start ya untuk start materi kita. Jadi apa itu usaha sih? Seberapa pentingnya, seberapa perkembangan kondisi usaha kos-kosan ini? Nah, sejauh ini perkembangan usaha properti kos-kosan ini sangat menjanjikan teman-teman semua. Jadi kos-kosan ini sangat menggiurkan. Mengapa sangat menggiurkan? Karena usaha kos-kosan ini secara pendapatannya, kita hanya secara pekerjaannya pun sangat mudah, dan juga kita nggak membutuhkan tenaga yang banyak. Karena kalau misalkan kayak seperti kantoran, kita kerja di kantor, kita lebih banyak kerja di komputer dan selalu memikirkan hal yang lain. Tapi bagi usaha kos-kosan ini ya kita hanya menyediakan tempat tinggal atau rumah tinggal dan juga menyewakan beberapa kamar, secara uang pun akan datang ke kita. Nah itu jadi mengapa sangat menjanjikan, dikarenakan dengan kita pasti membutuhkan investasi yang besar nih untuk membangun, karena membangun tempat tinggal atau membangun sebuah rumah kos itu karena harus membutuhkan nilai modal yang besar. Karena nggak mungkin kita bangun dengan modal yang kecil, ya kecil bisa, tapi secara layak tidaknya kan sangat dipertanyakan. Nah, jadi itu ada beberapa 5 keuntungan yang dimana kita sebagai ingin membangun usaha bisnis kos-kosan ini. Jadi keuntungannya itu adalah, yang pertama adalah permintaan kos-kosan ini selalu ada, betul teman-teman. Jadi untuk permintaan kos-kosan ini pasti ada di setiap masing-masing kota maupun daerah. Karena apa? Terutama bagi kota-kota besar ini, pasti banyak sekali rumah-rumah mereka yang mereka sewakan untuk para pendatang yang sedang mengadu nasibnya atau sedang mencari pekerjaan, atau bagi para orang-orang yang dari daerah ke kota untuk menimba ilmu ke universitas, sekolah dan lain sebagainya. Pasti karena kan tidak semua orang yang datang dari daerah ke kota itu memiliki kerabat keluarga atau saudara yang sekiranya dia punya rumah di kota. Pasti banyak sekali beberapa orang yang tidak memiliki kerabat akhirnya memilih untuk tinggal di tempat kos. Nah, jadi itulah kenapa keuntungan dari usaha bisnis kos-kosan ini permintaannya selalu ada. Lalu yang kedua adalah memberikan penghasilan rutin dalam jangka waktu panjang. Betul sekali teman-teman. Karena untuk pengusaha kos-kosan atau membangun usaha kos ini istilahnya sebagai investasi jangka panjang. Karena apa? Karena akan semakin banyak para pendatang, secara income-nya pun kita juga menikmati sampai nanti akhir tua, sampai anak keturunan kita juga akan merasakan penghasilannya atas kos-kosan ini. Nah, jadi misalkan kita sebagai orang tua udah punya usaha ini, nah nanti kalau misalkan kita sudah tua, nanti kita bisa limpahkan ke anak kita, nanti dilanjutkan ke anak cucu kita dan lain sebagainya. Itu mengapa penghasilan dari usaha kos-kosan ini sifatnya adalah investasi jangka panjang. Lalu yang ketiga, sebagai membuka peluang usaha baru nih. Oke.
membuka peluang usaha baru, tentu pasti kita memikirkan nih, saya punya rumah, tapi rumah ini mau saya apakan ya? Apakah saya biarkan saya jual, atau nanti saya investasikan lah, saya bangun usaha, saya buat kos lah supaya nanti ada penghasilan tambahan dari gaji utama saya. Nah, itu mungkin bisa jadi peluang usaha baru bagi teman-teman yang sekira punya rumah yang sudah tidak dipakai lagi, atau mungkin mendapat warisan dari kedua orang tuanya atau dari keluarganya. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan nih untuk sebagai usaha membangun kos-kosan. Bisa bermanfaat juga bagi orang lain yang sedang mencari tempat tinggal, karena untuk kondisi saat ini, untuk zaman sekarang ini, mencari tempat tinggal itu sangat susah juga. Oke, itu adalah yang ketiga keuntungan dari membangun usaha kos-kosan. Lalu yang keempat adalah memiliki capital gain dan rate yang tinggi, dan yang terakhir adalah secara balik modalnya terbilang cepat. Ya, biasanya kalau kita katakanlah membangun rumah kos-kosan ini, katakanlah kita membutuhkan modal sebesar 50 juta misalkan. Nah, dalam jangka waktu 4-5 tahun secara modal pun kita bisa kembali lagi. Itu adalah sejauh perkembangan dari usaha-usaha kos-kosan ini ya teman-teman. Nah, bagaimana sih kalau misalkan saya membangun usaha ini, apakah dikenakan pajaknya ya? Nah, untuk bagi usaha kos-kosan yang mana secara peraturannya bahwa ya dikenakan perpajakan. Nah, apa saja sih pajak-pajaknya ini? Mungkin banyak sekali teman-teman usaha yang sudah punya usaha kos ini tidak tahu, oh ternyata usaha kos ini dikenakan pajak loh, dikenakan pajak ini, pajak ini. Nah, itu ada dua teman-teman, yang mana adalah dari pajak daerah, yang kedua adalah dari pajak pusat, yaitu pemerintah. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau pajak daerah ini hanya kita bayarkan ke instansi daerah atau pemerintah daerah. Tapi untuk yang pajak pusat ini adalah kita setorkan ke negara. Jadi itu adalah tarif yang perpajakan yang dikenakan bagi pengusaha kos-kosan. Nah, kalau jadi kita bahas dulu yang pertama, pajak daerah nih. Nah, pajak daerah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membahas tentang pajak hotel atau penginapan. Dalam hal ini yang termasuk dalam kategori hotel adalah seperti motel, lalu ada losmen, juga ada rumah yang dibuat penginapan atau disewakan dengan jumlah ruang tidur yang lebih dari 10. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman bahwa bagi yang punya usaha rumah kos, jika jumlah kamarnya melebihi dari 10, maka akan dikenakan tarif pajak daerah. Nah, itu jadi berapa sih tarif pajak daerah ini? Itu apa sih Pak? Jadi, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pengertian pajak daerah ini tercantum dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Nah, menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 bahwa tarif bagi pelaku usaha kos dikenakan sebesar 10%. Yang mana ketentuan dikenakan tarif pajak daerah ini menurut nomor 11 tahun 2010 tentang pajak hotel disebutkan bahwa termasuk kriteria hotel dengan jumlah kamar lebih dari 10. Nah, seperti yang saya sampaikan lagi, bahwa jumlah kos yang akan dikenakan atau pengusaha kos yang dikenakan pajak daerah itu adalah dengan syarat ketentuannya adalah jumlah kamarnya lebih dari 10. Objek pajak hotel ada pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang kelompokan hotel seperti biaya telepon, cuci, setrika, transportasi, dan lain sejenisnya. Jadi untuk usaha kos itu yang mana secara dari listrik, air, lalu untuk dan lain sebagainya, jika ada telepon ada biaya telepon, yang mana itu adalah ditanggung si pemilik usaha. Jadi konteksnya ini berbeda dengan kontrakan ya teman-teman.
Kalau kos secara biayanya itu adalah baik itu listrik, air dan lain sebagainya, itu yang menanggung adalah si pengusaha atau yang memiliki usaha kos tersebut. Tetapi untuk yang dia pengusaha kontrakan yang mana terkait dari airnya, PDAM-nya, listriknya juga, semua yang ditanggung adalah si penyewa atau yang melakukan mengontrak rumah tersebut. Jadi secara konteksnya ini kita bedakan dulu ya antara kos-kosan dengan kontrakan. Nah, jadi itu adalah terkait pajak daerah yang mana tarif pajak daerahnya adalah sebesar 10%. Jadi 10% ada ketentuannya teman-teman. Jadi nggak hanya kita bangun usaha terus dikenakan pajak daerah, tidak, tapi ada syarat ketentuan yang dikenakan tarif pajak daerah, yaitu adalah jika jumlah kamarnya melebihi dari 10. Itu adalah tarif pajak daerah untuk bagi usaha kos-kosan. Lalu yang kedua kita membahas untuk terkait pajak pusat. Nah, yang mana kita setorkan ke negara. Jadi menurut PP 46 bahwa bagi pengusaha yang sekiranya pendapatannya selama setahun di bawah dari 4,8 akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Jadi itu adalah terkait tarif atau perpajakan nih yang akan dikenakan bagi pengusaha-usaha kos-kosan. Jadi yang perlu diingat ada dua ya teman-teman. Yang pertama pajak daerah, yang kedua pajak dari pemerintahan pusat. Oke, itu semua dari materi yang saya sampaikan. Jika dirasa bermanfaat, silakan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa share jika dirasa ini bermanfaat, dan jika ingin ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Oke, see you next video selanjutnya.